Shalom, saudara-saudara. Kembali lagi pada saat ini saya mau melengkapi sambungan dari video pada sesi yang pertama, yaitu terkait apakah orang yang sudah mati secara jasmani boleh didoakan. Tentunya firman yang akan kita sharingkan saat ini tujuannya hanya untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu video yang pertama dalam kitab Pengkhotbah Lukas 16, Lukas 23 yang mendukung akan apa yang menjadi pemahaman terkait sifat-sifat dunia yang akan dipatahkan oleh firman Tuhan pada saat ini juga. Dan pada saat ini saya akan membacakan dalam Lukas 16 ayat 19, yaitu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita," dan seterusnya. Dalam firman ini sangat jelas bahwa penentuan kemana kita akan pergi setelah kita mati secara jasmani, yaitu semasa kita hidup. Jadi semasa kita masih hidup dalam dunia ini, jika masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, maka kita berbaliklah kepada Tuhan. Jangan nanti kalau sudah ada yang terbujur kaku, baru kita meronta-meronta menangis. Percuma saja kita meronta-meronta, sebab tidak ada gunanya lagi orang yang sudah meninggal kalau kita menangisi orang yang sudah meninggal. Padahal kesempatan waktu hidup kita sia-siakan untuk berbuat baik kepadanya dan juga untuk kita sekalian. Marilah semasa hidup kita berbuat sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Allah, dan kita mengasihi Dia agar supaya kita bisa menjadi layak dan mendapat hadirat di hadapannya untuk kita pertanggungjawabkan setelah kita mati secara jasmani. Dan sangat jelas kalau kita sudah mati di dalam firman Tuhan saat ini, orang tersebut langsung, kalau Lazarus langsung pergi ke pangkuan Abraham. Berarti kalau Abraham itu berarti sama seperti waktu orang jahat yang ada di samping Tuhan Yesus yang di kayu salib, sampai Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan Firdaus, dengan aku." Berarti tempat
Lazarus ini adalah tempat yang sangat indah. Sedangkan orang yang kaya pada waktu hidup, masa hidupnya sering berpesta pora, sering melakukan hal-hal duniawi, langsung jatuh ke dalam alam maut, jurang maut, yaitu dalam tempat penyiksaan. Artinya supaya kita bisa menjadi layak di hadapannya, marilah semasa hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita bisa menyongsong Tuhan sampai kedua kali nanti. Jadi, apakah orang meninggal bisa didoakan? Jawabannya, ya kita sesuai firman Tuhan saja. Percuma kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Maka dari itu, selama kita masih hidup, marilah kita saling mendoakan satu sama lain dan saling menopang untuk demi kebaikan bersama, bahkan seluruh umat manusia, agar supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain sampai pada masa Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Biarlah firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi berkat yang sangat luar biasa